Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita bersyukur hari baru Tuhan anugerahkan kembali boleh kita jalani dalam kehidupan. Dan tentu dalam menjalani hari ini pun kita rindu terang Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah kita. Dan untuk itu kita akan mendengarkan firman-Nya. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan boleh kami jalani, dan biarlah kami menjalani hari ini tetap di dalam tuntunan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri hati kami terbuka untuk mengerti, dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh, pasal 16 ayatnya yang ke-11. Demikian tertulis di sana. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saudara-saudara, nats firman yang kita baca ini adalah bagian nyanyian puji-pujian dan syukur Daud beserta bangsa Israel yang ditujukan kepada Tuhan, oleh karena tabut Tuhan telah ditempatkan kembali di Yerusalem. Dan dalam kehidupan bangsa itu, tabut Tuhan atau tabut perjanjian adalah penanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Karena itu Daud bersama-sama dengan bangsa itu mempersembahkan nyanyian puji-pujian dan syukur mereka kepada Tuhan sebagai wujud penyembahan kepadanya, disertai sukacita dan pengakuan kebesaran namanya atas kasih setia Tuhan yang kekal kepada mereka. Dan dalam bagian penyembahan kepada Tuhan, tentu lewat nyanyian puji-pujian ini juga, bangsa Israel mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Karena itu mereka dipanggil untuk selalu mencari Tuhan dan kekuatannya, serta mencari wajahnya senantiasa di setiap saat dan perkara hidup mereka. Dengan kata lain, dalam penyembahan kepada Tuhan, bukan saja nyanyian puji-pujian dan syukur dinyatakan lewat ritual ibadah mereka, tetapi juga pujian itu haruslah terlihat di dalam setiap langkah dan sikap hidup mereka yang mengakui kebesaran Tuhan dan mereka taat kepada firman-Nya. Demikianlah saudara-saudara, lewat firman ini ada beberapa pokok renungan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus sejatinya bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Dialah yang sudah datang menemui kita. Namun yang terlebih sering terjadi adalah kita menolak kehadirannya dalam hidup kita. Demikianlah apa yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 11, di sana dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Karena itu saudara-saudara, ketika firman Tuhan tadi disampaikan kepada kita, itu juga berarti memanggil kita untuk mencari Dia, itu bisa berarti agar kita membuka hati kita untuk menerima kehadirannya dalam hidup kita. Sambutlah kasih-Nya dan campur tangannya, agar kehadirannya itu dalam tindakannya berkuasa atas hidup kita, melingkupi setiap perkara hidup kita. Dan yang kedua saudara-saudara, sejalan dengan itu tentu mencari Tuhan juga berarti
hidup kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Dan dari berbagai tawaran jalan hidup dari dunia ini, jadikanlah firman-Nya itu menjadi tuntunan dan terang hidup bagi kita. Sebab sejatinya saudara-saudara, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan adalah terlihat dari mereka yang menuruti firman-Nya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 10b. Di sana dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Dan seterusnya saudara-saudara, memanggil kita untuk mencari Tuhan dan kekuatan-Nya, itu bisa berarti agar kita senantiasa menunjukkan pandangan dan pegangan hidup kita kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan dan persoalan hidup. Dari hal itu, orang yang beriman senantiasa menyadari keterbatasan diri mereka, terutama di saat-saat situasi yang berat, sehingga mencari Tuhan dan kekuatan-Nya adalah sikap iman untuk menghidupi pengharapan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan karenanya dalam kerendahan hati kita mengimani hanya oleh kasih karunia Tuhan sajalah, dan kesana kita berharap memperoleh kekuatan daripadanya di dalam menghadapi beban-beban kehidupan yang mendera kehidupan kita. Seterusnya saudara-saudara, mencari wajah-Nya berarti dari Tuhanlah kita memperoleh arah hidup yang benar, yang akan menuntun kita untuk mengerti jalan hidup, termasuk rencana-Nya, dan itu akan mendewasakan rohani kita. Dengan kata lain, ketika kita menjalani kerancuan hidup oleh berbagai pencobaan dan dosa, mencari wajah-Nya akan menuntun kita memperoleh kembali jalan hidup yang benar, sekaligus itu dapat memperbaharui kehidupan kita serta memberi kekuatan kepada hati kita yang lelah. Demikianlah firman ini saudara-saudara, mengingatkan sekaligus memanggil kita bagaimana seharusnya ibadah pemujian kita kepada Tuhan, yaitu tidak saja ungkapan pujian lewat perkataan, tetapi sekaligus juga kemauan kita untuk terus dituntun Tuhan, sehingga jalan dan sikap hidup kita selaras dengan puji-pujian yang kita persembahkan kepada-Nya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan layak kami persembahkan kepadamu ya Bapa, Allah kami yang sudah mengasihi kami senantiasa di dalam setiap perkara hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang Immanuel telah berkenan berjalan bersama dengan kami. Dan jikalau kami atau hati kami terus terbuka kepada kehadiran Tuhan, memimpin dan menuntun, itulah yang menjadikan kami boleh senantiasa menerima terang Tuhan dan memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih di dalam mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan hati pikiran kami ke dalam pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV